saya Dinda Nolakitania dari Manajemen 2E, NIM 233. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang polemik hutang luar negeri. Di suatu negara, tentu memerlukan sebuah dana pembiayaan. Akan tetapi, jika dalam suatu negeri tidak memungkinkan untuk memperoleh dana pembiayaan tersebut lagi, maka pemerintah akan mencari alternatif lain, yaitu mencari sumber dana pembiayaan dari negara lain yang berupa bantuan luar negeri. Pembangunan ekonomi suatu negara tentunya harus didukung oleh sumber daya ekonomi yang tersedia. Yang pertama adalah sumber daya manusia, dan yang kedua adalah sumber daya modal yang produktif. Akan tetapi sumber daya ini terbatas. Oleh karena terbatasnya sumber daya ekonomi ini, maka pemerintah mendatangkan sumber daya ekonomi yang berasal dari negara lain. Hal ini bertujuan untuk memberi dukungan yang cukup dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasionalnya. Akan tetapi dengan adanya pinjaman luar negeri ini justru menimbulkan dampak atau masalah yang berkepanjangan. Terutama hal ini menjadi beban yang tidak terlepaskan oleh negara-negara yang berkembang. Pinjaman hutang luar negeri ini dapat juga berdampak pada berkurangnya kesejahteraan rakyat. Hutang luar negeri merupakan pinjaman yang diberikan pemerintah atau badan internasional khusus yang dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban membayar kembali bunga pinjaman tersebut. Tujuannya adalah untuk menutup kekurangan pembiayaan investasi dan membiayai defisit transaksi berjalan. Bentuk pinjaman luar negeri itu ada dua macam. Yang pertama dilihat dari sumber dananya, dan yang kedua itu dilihat dari segi persyaratannya. Dilihat dari segi persyaratannya, pinjaman ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pinjaman multilateral. Pinjaman multilateral ini merupakan pinjaman yang berasal dari kredit multilateral. Yang kedua merupakan pinjaman lunak. Pinjaman lunak ini merupakan pinjaman yang memiliki syarat-syarat pelunasan yang ringan, seperti contohnya memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan juga memiliki jangka waktu yang panjang. Ketiga ada pinjaman bilateral. Pinjaman bilateral ini pinjaman yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui lembaga keuangan dan non-keuangan yang ditunjuk untuk memberikan pinjaman kepada negara yang bersangkutan. Yang keempat ada pinjaman setengah lunak. Pinjaman setengah lunak ini adalah pinjaman yang pelunasannya itu sebagiannya itu komersial dan sebagiannya lagi itu lunak. Yang kelima ada pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan lebih dari satu bank kepada debitur tertentu. Sumber pinjaman luar negeri dalam pembangunan Indonesia itu ada pertama dari World Bank ASEAN, yang kedua itu Development Bank, yang ketiga Consultative Group on Indonesia, yang keempat pinjaman di luar IGGI, dan yang kelima merupakan pinjaman atau hibah lainnya. Hutang luar negeri tentu memiliki prinsip dasar. Prinsip tersebut yang pertama merupakan pinjaman yang diberikan harus memiliki syarat-syarat pelunasan yang ringan, yang artinya syarat tersebut harus bisa dipenuhi secara normal dan wajar. Yang kedua, pinjaman tersebut harus disertai dengan ikatan politik apapun dan dilandasi dengan azas yang saling menguntungkan secara wajar. Yang ketiga, jumlah pinjaman yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut sehingga tidak memberikan beban terhadap neraca pembayaran.
Indonesia pada tahun 2014 sampai 2020. Di sini, data 2019 itu menunjukkan bahwa utang pemerintah itu sebesar 199,88 juta USD. Utang bank sentral itu 3,00 juta USD, lembaga keuangan 46,62 juta USD, dan bukan lembaga keuangan sebesar 154,83 juta USD. Total semua ini mencapai 410,807 juta USD. Selanjutnya pada tahun 2020, ini ada utang dari pemerintah sebesar 204,95 juta USD. Lalu ada dari lembaga keuangan, itu total utangnya sebesar 156,15 juta USD. Terus ada dari lembaga keuangan sebesar 46,89 juta USD. Dan juga ada dari bank sentral yang sejumlah 2,82 juta USD. Semua komponen tersebut ini meningkat ya. Dan jadi di tahun 2020 semua utangnya ini meningkat dibandingkan di tahun 2019. Oke, jadi di sini saya mau menambahkan tentang proporsi bunga utang terhadap belanja negara. Oke, bentar ya. Kita ganti pakai lekter aja. Jadi ini tabel ini menunjukkan proporsi bunga utang terhadap belanja negara. Jadi ini sebagai tambahan sedikit ya sama beberapa slide nantinya. Jadi sumber gambarnya ini dari Kementerian Keuangan dalam Basri 2019. Oke, jadi pada 2014 rasio untuk pembayaran bunga utang terhadap belanja negara itu sebesar 7,5%. Bentar ya, kita ganti. Oke. Jadi pada tahun 2014 itu beban bunganya untuk belanja negara sebesar 7,5%. Nah, pada 2019 itu beban bunga untuk belanja negara itu sebesar 11,3%. Jadi dari tahun 2014 ke 2019 itu terus meningkat sehingga mencapai 11,3% untuk APBN 2019. Selain itu, rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat itu terus meningkat. Jadi pada tahun 2014 dari 11,1% meningkat terus pada tahun 2019 sejumlah 17,1%. Ini untuk APBN 2019 ya. Jadi ini meningkat terus. Nah, data ini itu menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang itu semakin menggerus porsi belanja pemerintah, sehingga ada belanja pemerintah yang harus dikorbankan karena meningkatnya proporsi bunga utang ini. Nah, pertanyaannya, apa sih penyebab utamanya dari meningkatnya beban bunga utang pemerintah ini? Jadi, penyebab utamanya itu adalah karena tingginya SBN. Oke, jadi karena tingginya SBN, maka bunga utangnya itu terus meningkat. Jadi buat yang belum tahu apa itu SBN, SBN itu adalah surat berharga negara. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut pada dampak hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, banyak yang beranggapan bahwa dampak hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi ini masih menimbulkan polemik. Nah, pertanyaannya, kenapa dampak hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan polemik?
Jadi ada beberapa pendapat dari beberapa orang yang udah saya dapatkan. Jadi menurut mereka, kenapa sih dampak utang luar negeri ini terhadap pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan polemik? Jadi di sini ada pendapat dari Sukarna dan Mamun. Mereka mengatakan hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi itu hanya akan membebani APBN. Begitu. Lalu, menurut Baru dan Evans, mereka mengatakan bahwa kebijakan hutang luar negeri untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, hutang luar negeri untuk membiayai defisit anggaran pemerintah ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya. Begitu. Jadi, jarang banget ditemukan dampak positif dari adanya hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi, lebih banyak pada negatifnya, misalnya kayak bunga pemerintah yang terus meningkat gitu, beban bunganya terus meningkat. Ya karena namanya utang harus dibayar dong, semakin lama membayar hutang tersebut, bunganya pasti akan terus meningkat gitu. Jadi ini tuh menjadi beban juga untuk negara yang melakukan hutang luar negeri, terutama ini juga menjadi beban yang tidak terlepaskan untuk negara berkembang. Nah, negara berkembang tapi melakukan hutang luar negeri itu ada alasannya. Alasan dari negara berkembang melakukan hutang luar negeri ini karena mereka harus membiayai pembangunan. Ya, tentu dong suatu negara harus membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan dan lain-lain. Oleh karena itu, tapi karena dalam suatu negara itu tidak memungkinkan ya. Jadi misalnya dalam suatu negara tidak memungkinkan lagi untuk memperoleh dana pembiayaan, maka dia akan melakukan hutang luar negeri itu. Makanya ini alasan negara berkembang. Tidak hanya itu aja, ada alasan lain. Negara berkembang melakukan hutang luar negeri juga dengan alasan memobilisasi sumber dayanya. Untuk memobilisasi sumber daya. Lalu untuk meningkatkan produksi dan juga untuk meningkatkan ekspor negara itu. Dan yang terakhir adalah untuk memperbaiki neraca pembayaran agar neracanya itu seimbang. Begitu. Hutang luar negeri ini juga memiliki kontroversi yang akhirnya menyebabkan timbulnya dua paham. Yang pertama merupakan paham kanan atau kapitalisme. Paham kanan kapitalisme ini beranggapan bahwa hutang luar negeri ini merupakan cara yang tidak bisa mendorong pembangunan. Mereka beranggapan bahwa hutang luar negeri ini lebih cenderung kepada motif politik dibandingkan motif ekonomi. Dan hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, penguasanya juga sering berebut kepentingan dalam hal peminjaman hutang luar negeri ini, sehingga terjadi kontroversi antar mereka. Jadi, pinjaman hutang luar negeri seperti yang pernah ada di India, Vietnam, dan Ethiopia itu pernah disalahgunakan
untuk membeli senjata tajam. Akan tetapi, paham kanan ini juga beranggapan bahwa hutang luar negeri ini bisa digunakan sebagai cara untuk mendorong perekonomian. Akan tetapi, jika hutang luar negeri ini digunakan untuk kepentingan publik, disertai juga dengan dukungan dari masyarakatnya. Paham kiri atau sosialisme beranggapan bahwa hutang luar negeri ini digunakan sebagai cara untuk memperkokoh kekuasaan akibat terpusatnya sumber-sumber produksi di tangan segelintir orang. Oleh sebab itu, hutang luar negeri ini menurut mereka tidak membantu kelompok miskin, justru lebih cenderung membantu kelompok penguasa pada saat itu. Karena hutang tersebut dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan debitur demi pasar mereka sendiri. Menurut Prawiro, bantuan luar negeri ini memiliki masalah yang dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, bantuan yang diberikan itu memiliki terlalu banyak persyaratan politik. Yang kedua, bantuan diberikan tanpa adanya panduan atau kepedulian terhadap penggunanya. Yang ketiga, bantuan diberikan hanya untuk memuaskan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu di dalam negeri penerima bantuan daripada memberikan bantuan kepada perekonomian rakyat banyak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya.